Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya, manajemen sumber daya manusia untuk pertemuan yang ke-6 ya. Berarti kita nanti sisa pertemuan minggu depan saja. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sebenarnya ini merupakan dua terminologi atau dua istilah yang berbeda, tapi sering dianggap sebagai hal yang sama. Nah, pelatihan sendiri atau training ini merupakan pendidikan yang membantu pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya saat ini. Sedangkan untuk pengembangan adalah pendidikan yang membantu pekerja untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang diembannya kelak. Nah, perbedaan yang lain, pelatihan ini biasanya diberikan materi-materinya berupa hard kompetensi. Ya, hard kompetensi di sini merupakan materi-materi pelatihan berupa keterampilan atau kompetensi yang bermanfaat untuk pekerjaannya. Ya, jadi lebih ke teknis ya, teknis pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pengembangan itu sendiri, materi-materi yang diberikan biasanya berupa soft kompetensi. Ya, ini soft kompetensi ini berupa biasanya terkait dengan bagaimana merubah perilaku karyawan. Salah satunya yang diberikan adalah membangun motivasi, ya, perilaku kerja. Ya, ini yang diarahkan di sana. Jadi jelas perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan pengertian pelatihan dan pengembangan. Berikutnya terkait dengan tujuan ya, tujuan dari pelatihan pengembangan. Nanti kita fokus ke jenis pengembangan apa, programnya bagaimana, manfaat pelatihan dan pengembangan apa, langkah penyusunan program pelatihan pengembangan bagaimana, terus juga terkait dengan metode pelatihan dan pengembangan seperti apa, sasaran pelatihan dan pengembangan apa saja, dan faktor mempengaruhi pelatihan pengembangan itu apa saja. Sehingga kalian akan mendapatkan secara holistik terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Nah, kepengertian tadi disampaikan di awal ya, sebenarnya ada perbedaan yang mencolok ya, termasuk terkait dengan pengertian dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Ini saya ambilkan beberapa pengertian dari pelatihan. Yang pertama dari Ivan Sevic, dikatakan kalau pelatihan itu merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Ya. Jadi bisa jadi pelatihan itu diberikan kepada calon pegawai yang sudah keterima, atau kepada pegawai yang sudah keterima lama tetapi akan diberikan jabatan lainnya, sehingga perlu dilakukan pelatihan. Nah, menurut Andrei F. Skula katakan bahwa pelatihan ini merupakan proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, yang mana tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi fokusnya di pengetahuan dan keterampilan teknis ya. Nah, menurut As'ad ini mengatakan bahwa kalau pelatihan ini menyangkut usaha yang terencana ya, yang diselenggarakan agar dicapai penguasaan dan keterampilan, agar dicapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan. Nah, ini menurut As'ad ya. Tapi kita kembali lagi fokus ke slide sebelumnya. Kalau untuk pelatihan itu biasanya terkait dengan hard kompetensi, terkait dengan teknis tujuan-tujuan atau teknis pekerjaan yang akan dia emban. Nah, sedangkan pengertian pengembangan menurut Malayu Hasibuan katakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Nah, ini belum membedakan ya antara pelatihan dan pengembangan.
Menurut Edwin B. Filippo dikatakan bahwa pengembangan adalah pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan pekerjaan secara menyeluruh. Ya, ini pengembangan menurut Edwin B. Filippo. Menurut John Bella, pengembangan sama dengan pendidikan dan latihan, yang merupakan proses peningkatan keterampilan baik teknik maupun manajerial. Nah, pendidikan berorientasi ke masalah teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab kebutuhan pekerjaan. Latihan berorientasi pada praktek yang dilakukan di lapangan, berlangsung singkat dan biasanya juga ini menjawab permasalahan prakteknya. Nah, menurut John Bella ini kita bisa boleh simpulkan sebenarnya tidak membedakan pengembangan dengan pelatihan. Kenapa? Karena ada asumsi mengatakan bahwa kalau pelatihan itu merupakan bagian dari pengembangan karyawan, sedangkan pengembangan belum tentu adalah pelatihan. Ya, karena fokus pengembangan itu pada perilaku karyawannya atau pekerjanya. Nah, menurut Andrew F. Skula, pengembangan ini mengacu pada masalah staf personil, yaitu suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan manajer yang mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Jadi lebih luas lagi konsep pengembangan dibandingkan pelatihan. Silakan nanti kalian buat kesimpulan sendiri, tidak harus hafal. Yang penting poin-poinnya paham ya. Nah, tujuan dari pelatihan pengembangan itu apa saja? Ya, ini kalau tujuan pelatihan setidaknya ada 3. Bisa lebih dari sini tidak apa-apa, silakan. Yang pertama adalah mempelajari pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku karyawan. Ini yang pertama tujuan dari pelatihan. Berikutnya adalah tujuan dari pelatihan itu merupakan proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Jadi berupa apa? Kompetensi bisa berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian, maupun perilaku karyawan itu sendiri. Nah, tujuan dari pelatihan itu juga ini dikatakan kalau pelatihan merupakan sarana yang ampuh mengatasi bisnis masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahannya itu cukup dinamis, cukup cepat, sehingga dibutuhkan pelatihan. Oke. Sebagai contoh misalnya sekarang karena paparan pandemi COVID-19 misalnya, maka semua usaha baik itu mikro, kecil, menengah maupun usaha besar ini orientasi pemasarannya berubah, yang awalnya hanya menggunakan pemasaran tradisional lewat agen, lewat grosir. Nah, sekarang berubah, bisa harus memanfaatkan media sosial, bisa harus memanfaatkan pemasaran berbasis internet atau e-marketing atau berbasis e-commerce. Nah, ini butuhkan pelatihan. Nah, kenapa? Karena dinamis Kebutuhan ke depan sepertinya untuk e-marketing dan e-commerce ini memang menjadi tantangan besar yang harus dimiliki oleh pemilik usaha. Sedangkan tujuan dari pengembangan ini setidaknya ada sekitar 7 Pertama terkait dengan produktivitas. Baik itu produktivitas personil dari karyawan itu sendiri maupun produktivitas organisasi atau perusahaan. Karena ketika produktivitas personil ini bisa dibangun, maka organisasi juga akan produktif secara kesatuan keseluruhan. Nah, berikutnya juga kualitas. Ini kualitas untuk produk organisasi Salah satu tujuan pengembangan adalah itu. Jadi meningkatkan kualitas dari produk organisasi itu sendiri. Kenapa? Karena main goals-nya tujuan utamanya dari pengembangan ini adalah sebenarnya memperbaiki layanan atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Yang tujuan akhirnya nanti adalah profit atau keuntungan. Berikutnya adalah terkait dengan human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia. Ini karena jenjang karir itu penting. Nanti kita bahas minggu depan. Jadi ketika pekerja tidak mendapatkan kenaikan pangkat atau berada pada posisi yang sama terlalu lama, itu akan jenuh, akan demotivasi biasanya, sehingga dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia yang terarah.
Ya, jadi ada jenjang karir, ada rekrutmen untuk menggantikan yang pensiun dan segala macam. Nah, ketika yang pensiun itu harus diganti, maka harus ada pengembangan yang arahnya adalah misalnya pengembangan karyawan yang sudah lama. Yang keempat, dari tujuan pengembangan adalah moral. Ini semangat moral ini terkait dengan semangat personil dan iklim organisasi. Ya, ini penting juga ya, ketika teamworknya jalan, ya, sistem kerjanya dinamis, berikutnya baik itu karyawan maupun tim dari karyawan itu termotivasi. Wah, ini merupakan iklim yang kondusif bagi suatu perusahaan untuk meningkatkan pekerjaan. Oke, berikutnya yang kelima ada indirect compensation. Ini meningkatkan kompensasi secara tidak langsung. Ya, kadang itu sebenarnya rajin belajar karyawan itu. Belajar sesuatu yang baru itu rajin. Tetapi karena kejenuhan kerja dan segala macam, maka biasanya akan cenderung statis karyawan itu. Maka perlu ya dibuat pengembangan karyawan yang akhirnya nanti akan meningkatkan kompensasi secara tidak langsung, ya, dikasih ilmu, ya, dikasih pengetahuan, keterampilan baru, itu kan sebenarnya kompensasi yang sifatnya secara tidak langsung di luar gaji, di luar honor, ya. Tetapi kompetensi karyawan itu meningkat. Bisa jadi dengan kompetensi karyawan itu meningkat, maka dia layak misalnya dipromosikan, sehingga akan mendapatkan kompensasi secara langsung. Tetapi tujuan pengembangan salah satunya tadi indirect compensation. Ya, jadi kalau kalian nanti di dunia kerja suruh ikut pelatihan atau pengembangan nggak sesuai bidang kita, ya enggak apa-apa, diikuti saja. Ya. Ini merupakan kompensasi yang sifatnya secara tidak langsung. Semakin banyak kalian memiliki kompetensi, maka nilai jual kalian, value-nya kalian itu semakin tinggi. Oke, berikutnya yang keenam itu adalah obsolescence prevention. Ini terkait dengan pencegahan merosotnya kemampuan personil. Kadang karena dulunya lulusan akuntansi terus ditempatkan di staf administrasi, ini bisa berbahaya kalau misalnya yang dipelajari hanya masalah administratif saja misalnya. Nah, ini butuh juga pengembangan yang sifatnya itu sebenarnya membangkitkan kembali keterampilan dasarnya, kemampuan dasarnya. Ya, memang idealnya sih pekerjaan yang dikerjakan ini sesuai dengan kemampuannya, tapi kadang ya karena misalnya penumpukan karyawan, karena ini proses rekrutmen dan proses perencanaan SDM tidak baik misalnya ya. Nah, perusahaan itu terjadi penumpukan karyawan dalam bidang yang sama, dalam keahlian yang sama, sehingga ada yang dikorbankan. Nah, ini memang jadi membuat merosotnya kemampuan personil itu. Dan kadang juga ya sebenarnya sudah sesuai dengan kemampuan bidangnya itu, bidang pekerjaannya itu. Tetapi karena jenuh itu saja. Bahkan dari semua ilmu yang dimiliki itu hanya dipakai mungkin hanya sebagian saja dan terus berulang itu saja. Maka perlu dilakukan pengembangan, ya. Dalam artian untuk membalikan tadi, atau sifatnya preferensi atau pencegahan untuk penurunan dari kemampuan personil tadi. Yang terakhir dari tujuan pengembangan adalah personal growth, ya. Ini juga penting. Pengembangan itu setidaknya akan meningkatkan kemampuan personal dari secara individual dari karyawan tersebut, ya. Yang idealnya adalah karyawan-karyawan tadi kompetensinya meningkat secara individu, ya. Skillnya meningkat secara individu. Motivasi pekerjanya meningkat secara individu. Sehingga pengembangan tadi berdampak pada personal growth dari karyawan itu sendiri. Nah, jenis dari pengembangan SDM ada apa saja ya? Sebenarnya bisa kita secara individu sebagai karyawan bisa melakukan pengembangan secara informal. Artinya kita belajar sendiri. Kita berusaha sendiri untuk melatih dan mengembangkan diri kita, ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama membaca berbagai literatur, ya, yang terkait dengan pekerjaan atau jabatannya. Ya. Ini
karyawan seperti ini, karyawan yang merupakan karyawan memiliki kemauan untuk maju. Ya, ini dilakukan oleh dulu teman saya itu melakukan ini. Dia lulusan ekonomi pembangunan, nggak kenal itu apa pemasaran, tetapi di perusahaannya ditaruh di pemasaran, maka mau tidak mau. Ya, teman saya ini melakukan pengembangan secara informal. Beli buku-buku dari sebagian gajinya itu disisihkan untuk membeli buku. Nah, mempelajari dan segala macam bagaimana sistem kerjanya dan segala macam. Dan ini merupakan bekal yang luar biasa. Maksudnya adalah walaupun basis ilmunya di perkuliahan tidak spesifik ya, tapi dengan keinginan mengembangkan diri tadi, ini menjadi model berharga bagi teman saya itu untuk meraih sukses di pekerjaannya. Sehingga usia 29 tahun itu, 28 atau 29 saya lupa, teman saya ini sudah jadi manajer area ya. Manajer area di Jawa Tengah bagian selatan, di Banyumas dan Banjarnegara. Saya pikir itu sangat luar biasa ya, progresif di bawah 30 tahun. Nah, atau pengembangan SDM ini bisa dilakukan secara formal oleh perusahaan itu sendiri. Baik itu dilakukan di dalam perusahaan ataupun pengembangan SDM tadi diserahkan kepada lembaga pendidikan atau pelatihan. Ya. Nah, kalau ini kenapa dilakukan? Karena perusahaan memandang ada tuntutan pekerjaan ya saat ini dan tantangan yang masa depan. Artinya apa? Artinya perusahaan melihat ini karyawannya harus siap ya, karena ini ada perubahan yang dinamis ke depan. Ketika kondisi seperti ini maka harus bagaimana? Maka dipersiapkan. Maka perusahaan bisa melakukan pengembangan SDM secara formal ya, baik itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun perusahaan menitipkan karyawannya untuk melakukan atau untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Nah, kita berikutnya ke program pengembangan. Harapannya pengembangan SDM ini hasilnya adalah baik. Artinya hasil yang baik ini bisa tercermin dari biaya yang relatif kecil tetapi efektif. Maka hendaknya pengembangan SDM tadi dilakukan melalui program pengembangan. Nah, program pengembangan sendiri merupakan suatu jenis rencana yang konkret ya, karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaannya. Nah, kenapa kok harus dilakukan program pengembangan tadi ya? Karena harusnya pengembangan dilakukan oleh perusahaan tadi efektif, efisien, tepat sasaran ya. Terus juga outcome-nya jelas ya. Sehingga perlu program pengembangan. Nah, menurut Kasmir, program pengembangan ini dapat dilakukan melalui apa saja? Yang pertama, mengikuti pendidikan. Ya, melalui pendidikan dengan paket-paket khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya atau perusahaan itu sendiri. Ya, jadi bisa diberikan ke lembaga pendidikan atau oleh perusahaan itu sendiri, tapi berupa paket-paket khusus keterampilan biasanya atau pendidikan ya, yang sifatnya baik itu formal maupun bersertifikasi. Kalau formal itu berijazah, jadi mengikuti pendidikan formal itu bisa kalau misalnya kalian D3 nanti ikut D4 atau ya D4 dulu ya alih jenjang, berikutnya setelah D4 bisa langsung S2 gitu misalnya. Ini pendidikan berijazah atau bersertifikat dilakukan oleh lembaga pendidikan yang di luar lembaga pendidikan formal tadi. Ya, misalnya ikut sertifikasi dari BNSP ya, dan Nasional Sertifikasi Profesi, atau ikut sertifikasi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sertifikasi. Tetap sertifikasinya adalah BNSP biasanya. Nah, berikutnya bisa juga program pengembangan itu melalui transfer antar bagian. Ini dilakukan untuk karyawan yang sudah menempati suatu bagian terlalu lama. Tujuannya agar karyawan tadi tidak jenuh ya, sehingga transfer ya, dipindah ke bagian yang lain atau dipindah ke kantor cabang yang lain misalnya.
Atau yang ketiga, program pengembangan itu bisa dilakukan melalui program ke suatu jabatan, ke promosi ke suatu jabatan. Nah, kalau ini sifatnya adalah vertikal, jadi naik jabatan. Jadi memindahkan karyawan ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Ya, ini salah satu program pengembangan SDM. Nah, berikutnya manfaat dari pelatihan pengembangan itu sendiri, ya, itu bisa dilihat dari sisi perusahaannya maupun bagi sisi karyawan. Nah, perusahaan tidak mungkin melakukan pelatihan atau pengembangan kalau tidak ada manfaat. Maka kita perlu lihat manfaatnya apa saja. Yang pertama, bagi perusahaan ini akan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Ya. Walaupun mungkin tidak secara langsung, walaupun pelatihan pengembangan tadi mengeluarkan biaya, maka harus ada multiplier effect dari biaya itu yang berdampak pada kinerja perusahaan, sehingga profitnya juga akan meningkat. Berikutnya, meningkatkan keahlian dan pengetahuan kerja karyawannya. Ini bagi perusahaan manfaatnya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga dari pelatihan pengembangan bagi perusahaan, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawannya. Berikutnya, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasi yang bisa jadi diakibatkan karena kesalahan operasional perusahaan itu. Ya, karena tidak tahu misalnya SOP yang baik itu yang efisien bagaimana, jadi biayanya bisa membengkak. Tetapi ketika sudah mengutus karyawannya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan, nah ini ditemukan SOP yang baru misalnya. SOP itu standar operasional prosedural ya. Nah, itu bisa menurunkan biaya. Nah, berikutnya, meningkatkan pengembangan organisasi. Ya, kalau misalnya statis karyawannya ya sudah kemampuannya kayak gitu saja sudah gitu. Karena ini berbahaya. Artinya apa? Artinya perusahaan tadi misalnya sebenarnya tidak ingin mengembangkan organisasinya. Tapi tidak ada perusahaan di dunia ini ya yang statis seperti itu, tidak ada. Relatif pengennya terus berkembang, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Walaupun mungkin untuk usaha kecil dan mikro ini jadi problems ya, karena mereka terkendala tadi salah satu biaya, maka pemerintah itu harus campur tangan. Nah, selain bagi perusahaan, pelatihan pengembangan juga memiliki manfaat ya bagi karyawan. Yang pertama adalah membantu pekerja menyelesaikan masalah kerja yang mungkin timbul. Ya. Jadi pelatihan dan pengembangan ini bisa jadi ya ini terkait dengan keterampilan-keterampilan yang notabene harus jadi bekal karyawan itu, yang salah satu tujuannya adalah mengantisipasi permasalahan dalam dunia kerja yang mungkin akan timbul. Ya. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja individu. Wah, ini juga manfaat pelatihan pengembangan bagi karyawan. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan diri individu karyawan itu. Dan yang terakhir, manfaat pelatihan pengembangan bagi karyawan adalah membantu pekerja untuk membuat keputusan yang lebih baik, cepat, dan efisien. Ya, kadang memang pimpinan itu tahu beres saja, untuk proses serahkan ke karyawan masing-masing. Ya, sehingga karyawan harus punya kemampuan tadi decision making yang baik ya, atau sudah di pelatihan pengembangan tadi sudah diberikan case study atau problem solving ya, yang membuat karyawan itu lebih siap ketika memang dihadapkan kepada pengambilan keputusan yang cepat. Yang keenam, kita pelajari terkait dengan langkah-langkah penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Ya, nanti kalau kalian jadi assistant officer, maka ini perlu kalian ingat-ingat betul kalau diminta oleh pimpinan untuk membuat program pelatihan dan pengembangan. Langkah-langkahnya apa saja? Ada 4. Yang pertama terkait dengan analisis kebutuhan. Yang kedua terkait dengan penyusunan tujuan pelatihan dan pengembangannya itu apa. Berikutnya terkait dengan konten dari program pengembangan pelatihan dan pengembangannya apa saja. Yang keempat dan terakhir ini evaluasi pelatihan pengembangan. Jadi ini yang perlu dilakukan. Jadi dibutuhkan dianalisis dulu sebenarnya kebutuhan karyawan itu apa, kebutuhan perusahaan itu apa. Ya. Berikutnya baru dibuat tujuan-tujuan dari pelatihan dan pengembangan itu apa saja. Nah, dari tujuan tadi maka ya isinya ya
atau program-programnya, ya, konten isinya, ya, konten programnya atau isi programnya ini apa saja. Setelah itu baru dilakukan evaluasi, efektif apa tidak. Oke, nah kita bahas satu persatu. Dari sisi analisis kebutuhan, ini merupakan suatu cara mencari tahu permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang atau saat ini. Ya, jadi permasalahan perusahaan apa saja? Permasalahan karyawan apa saja? Diidentifikasi. Nah, ini tujuannya apa? Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai jenis pelatihan dan pengembangan apa sajakah, atau pelatihan atau pengembangan apakah yang dibutuhkan oleh pekerja atau karyawan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, ini analisis kebutuhan. Langkah yang kedua adalah penyusunan tujuan pelatihan dan pengembangan. Nah, untuk memastikan bahwa program pelatihan pengembangan ini sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan bisa segera dikoreksi apabila ditemukan penyimpangan. Jadi, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tadi, maka disimpulkan pelatihan dan pengembangan apa saja yang harus dilakukan. Nanti pelatihan dan pengembangan apa saja ya, itu ya dibuat tujuannya apa, ya, yang sesuai dengan permasalahan. Sehingga kalau ada penyimpangan, ini tidak penting dulu, misalnya baru cancel, gitu ya. Nah, dari tujuan tadi dibuat program konten yang isinya adalah daftar dari materi-materi yang akan disampaikan selama proses pelatihan dan pengembangan berlangsung. Nah, dalam program konten itu juga dijelaskan metode apa yang akan dipilih untuk menyampaikan materi-materi tersebut. Sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan kalau misalnya dilakukan oleh perusahaan, siapa yang harus mengisi. Ya, sebagai pemateri siapa, bidang apa. Nah, kalau diambil dari lembaga pelatihan atau keterampilan, ya, maka dicek ya, materinya sudah sesuai dengan kebutuhan kita tidak, metodenya cocok nggak dengan karakteristik karyawan kita. Nah, ini manfaat dari program konten. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Di evaluasi ini kita lihat, kita pastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan di awal tadi ya, kita evaluasi apakah tujuan yang ditetapkan di awal tadi sudah tercapai atau belum. Ya. Selain itu, program yang sudah dijalankan tadi ini efektif apa tidak. Nah, ini adanya di evaluasi pelatihan pengembangan. Nah, terus ya, seandainya perusahaan itu dalam melakukan pelatihan pengembangan, proses ini dilihat betul, ya, evaluasinya berjalan dengan baik, suatu waktu program pelatihan pengembangan akan polanya hampir fix ya, tetap. Ini lembaganya, ini catatannya, programnya apa saja dan segala macam. Itu ya, ini yang keenam terkait dengan langkah-langkah penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, nah metodenya apa saja? Ya, macam-macam. Bisa terkait dengan job instruction training, atau ini ada juga yang disebut dengan OJT, on the job training. Ya, artinya apa? Pekerja ini langsung menerima proses pelatihan saat ia melakukan pekerjaannya. Ya, jadi pelatihannya plus langsung kerja. Itu biasa didampingi oleh senior ya, walaupun di sini nanti ada program mentoring. Tetapi job instruction training ini langsung kerja, langsung mendapatkan proses pelatihan di sana dari yang sudah berpengalaman. Berikutnya job rotation. Nah, kalau metode ini harus mengharuskan pekerja yang sedang melakukan pelatihan berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Biasanya kalau calon pekerja mendaftar di manajemen trainee, ya, nanti dia akan jadi trainer ya, untuk melatih calon pegawai atau pegawai yang sudah bekerja di bidang itu. Nah, maka dia harus tahu semua seluk-beluk pekerjaan, jenis pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Maka ketika dia masuk terima di bagian manajemen trainee, biasanya nanti yang dilakukan adalah job rotation. Jadi dia berpindah-pindah agar tahu betul pekerjaannya seperti apa. Dia catat dan segala macam. Jadi bisa jadi ini dalam 1 tahun pindah ke beberapa bagian pekerjaan, ya, bagian jabatan. Yang tujuannya tadi untuk mengevaluasi tadi. Nah, berikutnya metodenya presentasi pembelajaran di kelas. Ini yang biasa, yang konvensional ya. Ini jadi
pelatihannya dilakukan di kelas, trainer berperan sebagai orang yang memberikan materi di depan kelas ya. Nah, ini kadang kelemahannya tadi jenuh ya, maka metode pembelajarannya harus dibuat agar tidak jenuh. Yang berikutnya, metode berikutnya dari pelatihan pengembangan ada vestibular training. Ini mirip dengan simulasi ya. Jadi ini dibuat ya, ada suatu area yang dibuat semirip mungkin dengan lokasi kerja yang akan digunakan sebagai tempat dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan tadi ya. Ini vestibular training ya. Nah, maka disitulah dibuat simulasi ya. Jadi peserta itu betul-betul tahu betul ya secara teknis seperti apa. Nah, berikutnya ada metode role playing and behavior modeling ya, atau biasa teman-teman kenal itu role play, artinya bermain peran ya. Ini pekerja diharuskan menjalani peran yang berbeda-beda. Dalam pelatihan pengembangan ini dikasih peran masing-masing. Nah, setelah didapat peran, setelah itu baru mereka harus menyelesaikan problemnya masing-masing. Harus bagaimana berdiskusi dengan peserta yang lain yang mendapatkan peran yang lain. Dan ini memang betul-betul lebih dari hanya simulasi. Tapi di dalamnya ini sudah simulasi plus diberikan peran-peran yang sudah spesifik ya. Sehingga seakan-akan mereka bekerja. Mereka sedang dalam perusahaan, tapi ini masih dalam program pelatihan dan pengembangan. Karena role play ya, behavior modeling. Oke, berikutnya, metode berikutnya ada studi kasus. Nah, jadi kalau di sini studi kasus digambarkan dulu situasinya seperti apa ya. Tetapi biasanya studi kasus ini situasi perusahaan ya, situasi yang nyata dalam perusahaan itu. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mentoring. Mentoring ini biasanya paling mudah ya, paling mudah dan paling murah. Kenapa? Karena ini diberikan satu pegawai itu semisal atau beberapa pegawai baru dikasih mentor ya. Mentor ini biasanya adalah atasan untuk pekerja yang lebih senior. Tujuannya apa? Memberikan pelatihan kepada bawahan atau pekerja yang lebih junior tadi itu ya. Berikutnya kita lanjutkan ke sasaran pelatihan dan pengembangan. Ini mirip dengan manfaat tadi ya sebenarnya. Setidaknya ada 6 poin sasaran yang ingin ditarget dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Ini sasarannya adalah individu karyawan. Ya, semakin produktif apa tidak. Dengan jabatan yang sama, maka meningkat tidak kinerjanya. Ini produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja. Nah, ini perspektifnya ini dilihat berdasarkan baik itu kuantitas maupun kualitas dari hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan tadi. Ya, jadi misalnya awalnya sehari bisa menghasilkan berapa laporan keuangan, misalnya berapa jurnal pembukuan misalnya. Nah, ketika sudah dilakukan pelatihan pengembangan, ini meningkat tidak kuantitasnya, harusnya meningkat, plus kualitasnya juga meningkat. Jadi misalnya jurnal pembukuannya lebih mudah dibaca oleh orang, ya, lebih mudah dipahami, ya, lebih rapi. Ya. Ini meningkatkan mutu kerja. Sasaran yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Ya. Nah, ini harapannya tadi pelatihan yang baik itu bisa mempersiapkan tenaga untuk keperluan di masa yang akan datang. Ya. Jadi ketika ada yang pensiun, atasan pensiun maka naik jabatan ya, maka ini sudah siap ya. Nah, yang diberikan pelatihan pengembangan tadi sudah siap. Tujuannya tadi ini untuk meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, sasaran pelatihan pengembangan adalah meningkatkan moral kerja. Harapannya adalah dengan program pelatihan yang tepat, maka iklim suatu organisasi ini pada umumnya akan menjadi lebih baik. Dengan iklim yang baik, maka moral kerja juga akan meningkat. Yang kelima, menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, ini harapannya misalnya terutama untuk yang sifatnya teknis ya, teman-teman yang pekerjaannya di pekerjaan yang
menuntut keterampilan keras ya, misalnya adalah teman-teman teknik sipil ya, teman-teman lulusan SMK permesinan. Nah, dengan pelatihan pengembangan tadi, harapan tadi menghindari timbulnya kecelakaan-kecelakaan akibat pekerjaan ya. Selain itu, lingkungan kerja juga akan menjadi lebih aman dan tentram ya, terutama bagi orang yang menyusun SOP pekerjaan ya, sehingga keahlian mereka, keterampilan dimiliki dari pelatihan pengembangan tadi ini bisa mencegah atau menghindari kecelakaan kerja. Yang terakhir adalah menunjang pertumbuhan pribadi ya. Ini personal growth tadi ya. Jadi bagi tenaga kerja itu jelas ya, mengikuti pelatihan, mengikuti pengembangan, ini akan mematangkan kepribadian mereka, meningkatkan kecerdasan mereka, meningkatkan keterampilan mereka ya. Sehingga ini betul-betul terpenuhi. Artinya pribadi tadi tumbuh baik itu secara personal maupun nanti berdampak kepada lingkungan perusahaan. Yang terakhir, ini slide yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi pelatihan pengembangan. Yang pertama, setidaknya itu yang perlu kita pahami, kalau pelatihan dan pengembangan itu ada peserta, ada instruktur atau pelatih, dan yang terakhir ada materi pelatihannya. Setidaknya itu. Tetapi di sini ada juga faktor lokasi juga penting, lingkungan pelatihan juga penting, waktu pelatihan juga penting. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peserta. Nah, peserta ini benar-benar peserta yang mau ya, mengikuti pelatihan dan pengembangan, termotivasi. Kalau tidak ya repot. Sehingga perlu ya karyawan tadi yang akan dilatih ini dinilai dulu, dievaluasi. Kecerdasannya, kemampuannya, kemauannya, motivasi dan perilakunya seperti apa. Sehingga dari sisi calon peserta atau dari sisi peserta pelatihan ini benar-benar yang mau berkembang. Yang kedua, instruktur atau pelatih. Nah, ini harus dipilih pelatih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memang mumpuni, yang capable. Ya, sehingga ilmu yang disampaikan itu ini memang tepat, sesuai yang diinginkan atau sesuai yang dibutuhkan dengan peserta. Nah, kalau misalnya pelatih tadi kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan, ya ilmu yang dibagikan, yang ditransfer ke peserta juga pelatihan juga kurang baik. Yang ketiga, materi pelatihan. Nah, ini tujuan dari materi ini kan sebenarnya agar peserta pelatihan ini mendapatkan pengetahuan yang lebih baik ya. Sehingga materi pelatihan juga harus diberikan pada peserta yang memang seharusnya menerima materi tersebut ya. Jadi materi juga harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan di tadi ya, dalam proses program atau langkah-langkah penyusunan program pengembangan. Ini harus sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan dari pelatihan dan pengembangan itu. Yang keempat, faktor lokasi pelatihan juga penting. Ya, apakah di dalam perusahaan ya, atau di luar perusahaan. Kalau dalam perusahaan biasanya nanti karyawan tidak steril, masih kepikiran dengan pekerjaan mereka. Sehingga disambil pelatihan, disambil mengerjakan pekerjaan mereka. Nah, maka biasanya dilakukan di lokasinya di luar perusahaan, bahkan di luar kota, bahkan di karantina di hotel tertentu. Tujuannya agar karyawan tadi yang dilatih, ya, yang melakukan pengembangan tadi tidak terganggu dengan masalah pekerjaan, tidak terganggu dengan masalah keluarga. Nah, ini juga kadang perlu ya. Berikutnya lingkungan pelatihan. Yang pasti dicari lingkungan pelatihan yang nyaman, sarana prasarana yang memadai, sehingga pelatihannya tidak hanya instruktur dan materinya, tapi juga dari lingkungan tadi ini bisa memberikan hasil yang lebih positif. Ya, ini lingkungan pelatihan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pelatihan pengembangan adalah waktu pelatihan. Nah, ini waktu juga kalau terlalu lama jenuh, ya. Udah tidak hanya jenuh ya, sudah galau. Pelatihan misalnya 2 minggu, bagian sudah berkeluarga mikir anaknya bagaimana dan segala macam.
diteleponin sama anaknya terus. Ya maka pelatihan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau misalnya memang menuntut banyak materi yang perlu disampaikan, bisa dilakukan secara berjenjang, ya, sehingga tidak dalam waktu yang lama. Kalau lama sekali durasinya, sekali pelatihan lama sekali, nah ini biasanya jenuh, ya, karyawan-karyawan itu akan jenuh, sehingga cari waktu yang kira-kira efektif. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak, ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.